Selamat sore semua, halo. Ayo, mari kita lihat kiri kanan, berikan senyum yang terbaik dulu. Ayo, lihat kiri kanan semua. Kasih senyum yang terbaik. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Saya percaya sore hari ini menjadi sore yang spesial buat kita ketika kita boleh menikmati pengalaman yang selalu luar biasa dengan Tuhan. Sekalipun dalam format yang rutin, tapi selalu ada berkat yang baru. Dan saya sungguh-sungguh diberkati hari ini, dan saya berdoa, saya percaya kita juga semuanya diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih untuk worship teamnya. Tuhan Yesus berkati. Oke, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, nanti minggu depan kita akan memperingati hari kenaikan. Ya. Minggu depan kita akan memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kemudian pada hari itu kita akan mulai doa 10 malam. Ya, kita akan mulai doa 10 malam sampai hari Pentakosta pada tanggal 4 kalau tidak salah. Ya. Jadi selama 10 malam kita akan ada doa. Nanti itu akan diadakan di rumah atau secara virtual. Tapi yang pasti virtual itu setiap malam itu ada. Ya. Dan kita akan gabung Gereja Gold Coast, Gereja Brisbane. Jadi saya berharap semua jemaat untuk hadir, untuk ikut. Ya. Kalau bisa datang di tempat di mana di rumah dilakukan, puji Tuhan. Ya. Dan paling tidak Anda ikut online ya. Mungkin kalau di Gold Coast Anda pergi terlalu jauh, nggak apa bisa online. Dan begitu juga sebaliknya. Penting buat kita sebagai gereja untuk hidup di dalam doa. Gereja yang tidak berdoa adalah gereja yang kehilangan hidupnya. Jadi sesuatu yang kehilangan hidup maka disebut mati, saudara. Jadi mari saya mengajak jemaat untuk tetap berdoa, cinta berdoa. Saya selalu katakan gereja kita eksis sampai hari ini karena ada doa di gereja kita. Ya. Dan itu harus menjadi kehidupan dari sebuah gereja. Ya, menjadi kehidupan di sebuah gereja. Oke, hari ini saya tidak akan bicara tentang doa, tapi saya hanya sekedar mengingatkan kepada jemaat. Beberapa minggu yang sebelumnya saya bicara tentang masih seri dari kebangkitan Kristus dengan kekayaan-kekayaan rohaninya. Hari ini kita akan sedikit melihat sesuatu yang berbeda. Saya ingin kita bicara tentang church, kita bicara tentang gereja. Ya. Kita akan bicara tentang gereja. Mudah-mudahan akan beberapa minggu depan kita akan tetap bicara tentang hal ini. Dan hari ini kita akan bicara church as a place, atau gereja adalah tempat terjadinya kesembuhan. Gereja adalah tempat terjadinya kesembuhan. Mari kita awali dengan Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Firman Allah berkata, "Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Perhatikan kalimat, aku akan mendirikan jemaatku. Di terjemahan yang lain dikatakan, "And on this rock I will build my church." I will build my church. Jelas buat kita bahwa Tuhan sendiri yang akan membangun gerejanya. Jadi ketika kita bicara bahwa hidup ini atau hidup kita adalah gereja, maka Tuhan sendiri yang akan membangun kita. Tuhan sendiri akan membangun gereja ini. Sudah tidak ada sesuatu yang lebih spesial dari banyak kekayaan rohani yang ada di dalam Alkitab. Ketika Tuhan bicara tentang I will build. I myself will build my church. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini adalah kekuatan buat kita sebenarnya. Di tengah usaha yang begitu banyak, besar, dengan berbagai macam metode, saudara, tapi hari ini kita ingin kembalikan kemuliaan dari sebuah kekuatan pertumbuhan pelayanan itu hanya bisa terjadi jika dibangun sendiri oleh Kristus. Sebab sesuatu yang tidak dibangun di atas Kristus, saudara, maka itu akan sia-sia, akan kehilangan kekuatan.
Nah, mari saudara, ini menjadi pesan penting buat kita. Sehingga kita sebagai gereja, kita menyebut Indonesian Pentecostal Church in Brisbane, lebih dikenal dengan GPDI. Kemudian dikerenkan lagi GPDI, padahal gereja. Gitu kan? Oke. Maka kita harus benar-benar menjadi gereja di dalam maknanya. Jadi gereja tidak hanya sekedar melekat pada denominasinya, tapi itu harus benar-benar bermakna gereja yang dibangun oleh Kristus. Sehingga kehidupan Kristus harus menjadi dominan di dalam gereja. Ya. Kehidupan Kristus harus benar-benar nampak dan terlihat di dalam gereja. Kehidupan Kristus harus menjadi pengalaman oleh orang-orang yang ada di dalam gereja. Dan itu tidak boleh berubah, tidak boleh digantikan oleh apapun juga. Tidak boleh. Sebab Tuhan sendiri yang membangun gerejanya. Sehingga ada orang berkata bahwa gereja hanya seperti museum dari kumpulan orang-orang berdosa. Ketika gereja itu ada pada keadaan yang nyaman, ya. Comfort. Pada kebutuhan tertentu kita membutuhkan comfort. Tetapi ketika alasan itu hanya supaya kita tidak mudah tersinggung, kita tidak disalah-salahkan, maka gereja menjadi salah. Maka benar pernyataan museum hanya menjadi gereja menjadi museum dari orang-orang berdosa. Padahal gereja seharusnya menjadi rumah sakit bagi orang berdosa agar disembuhkan dari dosanya. Seharusnya gereja harus punya fungsi seperti itu. Makanya saya katakan tadi jemaat Gold Coast, bahwa orang yang datang ke gereja harus benar-benar memiliki keinginan untuk disembuhkan, dipulihkan. Kita nanti akan bicara tentang gereja adalah tempat orang bertumbuh, gereja adalah tempat orang diubahkan. Saya tertarik tadi Chris mengawal dia katakan tadi in this place we all safe. We are safe in this place. Ada sesuatu yang penting sekali akan kita bicarakan tentang hal itu. Terima kasih Chris. Jadi sekali lagi saya setuju kalau dikatakan bahwa gereja adalah seperti rumah sakit bagi orang-orang berdosa untuk mereka diubahkan, untuk dapat dipulihkan. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa gereja seperti rumah sakit untuk kesembuhan, maka kita harus punya keinginan untuk disembuhkan, bukan? Mana ada orang tamasya ke rumah sakit? Ada nggak, saudara? Nggak ada. Mana ada orang mau ngopi-ngopi aja ke rumah sakit? Nggak ada. Orang datang ke rumah sakit karena ingin disembuhkan, bukan? Atau kemudian Anda datang kepada dokter dan Anda berkata, datang kepada dokter dan ketika kemudian dokter mau treatment dan Anda katakan, dokter saya nggak mau obat yang itu, saya mau obat yang ini saja. Nggak mungkin seperti itu. Kalau kita sakit, kita datang ke dokter, dokter kasih obat yang pahit, tetap kita minum. Kita kasih obat yang mahal, tetap kita beli kalau kita mampu. Kenapa? Karena pingin sembuh. Benar apa betul, saudara? Begitu juga dengan kehidupan rohani. Kalau kemudian gereja harus dihidupkan pada tujuan dan esensinya, seperti hospital untuk mereka mengalami pemulihan, maka kita pun harus memiliki keinginan yang kuat untuk dapat mau dipulihkan, diubahkan, bertumbuh dan seterusnya. Itu dulu, kita harus fix, kita harus sepakat dulu untuk itu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada orang yang kemudian tidak nyaman ke gereja. Kenapa? Saya nggak suka, ada alasan, saya nggak suka ke gereja itu. Kenapa? Saya nggak suka, saya disinggung terus. Saya suka berkata, kalau Anda tersinggung itu bagus, saudara. Kalau tersinggung, singgung terus, itu bagus, saudara. Kenapa, saudaraku yang kasih dalam Tuhan? Supaya kita sadar bahwa kita datang ke gereja tujuannya adalah supaya kita diubahkan menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Anda setuju? Amin? Haleluya. Setuju aja biar aman. Ya. Oke. Saudara, nama Yesus nama yang berkuasa. Kita tahu Yesus adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kita tahu itu. Kita pun tahu Yesus adalah sumber jawaban. Dialah kekuatan, dia adalah segalanya, kita semua ngerti, kita nyanyi itu.
Semua itu. Tapi mari kita tanya ke dalam diri kita, apakah ketika kita datang ke tempat ini, kita sepakat dengan itu. Kita sepakat bahwa Tuhan itu sumber jawaban. Ketika kita berkata kita sepakat Tuhan sebagai jawaban, maka kita harus benar-benar menginginkan jawaban dari Tuhan. Kita harus benar-benar menginginkan pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Supaya itu terjadi, itu yang namanya tindakan iman. Itu yang namanya tindakan iman. Mungkin bagi sebagian orang, gereja adalah tempat yang paling enak untuk beristirahat. Ya boleh juga ada maknanya. Kalau di kantor susah tidur, di kampus susah tidur, di gereja bisa tidur aman tuh. Dan nggak ada orang marahin Anda kalau tidur di gereja, bukan? Nggak ada. Asal jangan kelihatan kalau Anda tidur. Oke. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi gereja adalah tempat terjadinya kesembuhan. Saya bicara di sini adalah tempat terbaik untuk kita mengalami mujizat kesembuhan secara fisik. Puji Tuhan, benar. Tetapi saya ingin bicara tentang orang-orang jiwa yang sakit, yang dipulihkan. Jiwa yang sakit yang disembuhkan. Ya. Kehidupan yang diubahkan kepada Kristus. Yang benar-benar disebut gereja. Karena Yesus berkata, I will build my church. Dan Yesus sangat serius dengan hal itu. Ketika Yesus bicara dengan gereja. Makanya ketika didapati bait Allah, orang hanya jualan di bait Allah. Di bait Allah tidak pada fungsi yang sebenarnya apa yang Yesus lakukan. Dia marah, dia bongkar bahkan meja-mejanya, saudara. Nggak kebayang kalau tiba-tiba terjadi di sini, saudara. Ya. Artinya Yesus serius ketika bicara tentang gereja. Nah, saya sempat membaca sedikit, saudara, bahwa ada fakta yang lain dari rumah sakit. Bahwa ternyata ada orang yang datang ke hospital dan justru menjadi sakit. Ada fakta yang lain. Tentu banyak sekali yang sembuh, ya, supaya saya nggak diprotes. Gitu. Ternyata ada sekitar 650.000 kasus per tahun orang yang terinfeksi ketika mereka datang ke hospital, dan 70.000 diantaranya meninggal dunia per tahun. Nah, kalau kemudian kita menyebut gereja seperti hospital, maka kita harus memastikan bahwa orang yang datang ke gereja kita tidak terinfeksi. Artinya kita harus menjadi gereja yang culture-nya adalah culture kerajaan Allah. Bahasanya adalah bahasa tentang kemuliaan sorga. Gereja harus menjadi tempat yang nyaman buat mereka yang tertolak. Gereja harus menjadi tempat yang nyaman buat orang yang membutuhkan Tuhan. Orang datang di gereja, kita kan di gereja nggak ada kartu member dengan loyalty card-nya, nggak ada. Ya. Oh, kalau datang gereja harus member, nggak. Gereja adalah tempat terbaik untuk orang mengalami kesembuhan secara spiritual, mengalami kesembuhan secara emosional. Dan mari kita hidup sebagai gereja di dalam tujuan Tuhan, karena itu berarti Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. I will build my church. Kata church di sini artinya di dalam bahasa aslinya berkata eklesia, artinya eklesia. Eklesia artinya orang yang dipanggil keluar. Eklesia artinya orang yang dipanggil keluar. Idenya adalah dari orang Israel yang keluar dari Mesir. Dari perbudakan Mesir, dari perbudakan dosa, perbudakan dunia, dipanggil keluar. Jadi gereja adalah culture yang baru. Tuhan memanggil dari peradaban dunia, dosa, masuk kepada culture yang baru. Peradaban spiritual yang baru. Kehidupan yang baru, itu gereja. Itu gereja. Kita dipanggil pada kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Sebagai manusia rohani. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya katakan tadi kita harus benar-benar memiliki keinginan yang kuat. Untuk mau
dipulihkan. Itu dulu. Saya sendiri saudara ketika saya merenungkan khotbah hari ini, bahwa kita harus kembali berkata kepada diri kita sendiri. Bertanya kepada diri kita sendiri, apa sih motivasi kita ketika kita datang beribadah? Apa sih motivasinya? Apa? Oke, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus adalah tabib di atas segalanya. Dan Yesus berkata, I will build my church. Mari kita buka di dalam Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 mulai. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang buta. Untuk membebaskan orang yang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu. Memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat tertuju kepadanya. Ayat yang ke-21 kemudian berkata. Pada hari ini ayat ini digenapi. Ayat 21-nya. Jadi Yesus yang adalah tabib yang ajaib. God is our healer. Alkitab berkata di dalam nubuatan Nabi Yesaya, dikatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan pembebasan, untuk memulihkan bagi yang buta, untuk membebaskan orang yang tertindas. Jadi ketika Yesus bicara, I will build my church. Maka salah satu bagian yang terpenting dalam Kristus membangun gereja adalah memulihkan ini. Memulihkan yang sakit, memulihkan yang tertawan, memulihkan yang buta. Memulihkan kehidupan kita supaya kita dikembalikan menjadi manusia rohani yang benar-benar baru di dalam Tuhan, untuk kita benar-benar bisa disebut sebagai keluarga Allah, sebagai gereja yang menjalankan tujuannya. Untuk apa? Untuk keselamatan umat manusia. Tujuan Tuhan adalah mengubahkan, memulihkan kita, menyembuhkan dari penyakit dosa. Kita diubahkan. Dan tujuan Tuhan menyembuhkan kita dari penyakit dosa agar hidup kita ini juga bisa dipakai untuk orang lain datang kepada Tuhan dan juga dapat mengalami pengalaman yang sama. Jadi pengalaman apapun yang kita terima di dalam Tuhan itu tidak hanya menjadi hak eksklusif kita sendiri yang menjadi milik kita selamanya, tetapi di dalam diri kita ketika Allah tanamkan value rohani dalam diri kita, maka di sana terletak tanggung jawab rohani untuk kita mengerjakan bagian kita supaya orang lain datang kepada Tuhan menerima pengalaman yang sama seperti yang kita alami. Nah, 3 elemen yang penting di dalam gereja ketika Tuhan bicara tentang gereja. I will build my church. Dan Tuhan akan bekerja, tentu dia bekerja dia menggunakan orang, tapi dia juga menggunakan tempat. Suka-sukanya Tuhan, bukan? Terserah Tuhan. Tetapi elemen-elemen ini menjadi penting buat kita supaya kita ngerti bahwa hidup ini berarti banget di hadapan Tuhan. Kalau Yesus bicara I will build my church, maka sesungguhnya pekerjaan Allah dia tidak pernah berhenti dan tidak pernah dihentikan oleh waktu. Karena dia selalu bekerja di dalam diri kita, memproses, menguduskan kita selamanya. Pada kemuliaan demi kemuliaan sampai kita benar-benar sempurna untuk kembali ke rumah Tuhan. Bersama dengannya dalam kemuliaan. Itu pekerjaan Tuhan. Setiap hari Tuhan bekerja. Nah, elemen yang pertama yang penting buat gereja adalah place, tempat. Tempat seperti ini. Tempat ini menjadi penting buat kita. Tempat ini menjadi penting buat kita. Memiliki gedung gereja menjadi penting buat kita. Karena itu adalah gereja.
Itu juga adalah gereja. Saudara, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang Tuhan perintahkan? Bangun tabernakel. Tuhan perintahkan bangun tabernakel. Untuk apa? Untuk umatku dapat beribadah. Tabernakel itu tempat, fasilitas orang beribadah. Tentu kita bisa berkata begini, di rumah kan bisa aja. Sekarang udah tambah modern. Bisa ikut ibadah dari rumah. Puji Tuhan, Anda yang beribadah lewat online, streaming kami. Tuhan memberkati. Saudaraku yang kasih, tapi perhatikan. Tuhan bicara tentang tabernakel. Kemudian dari tabernakel, kepada bangsa Israel Tuhan perintahkan bangun bait Allah. Bangun bait Allah. Kemudian bait Allah yang pertama diruntuhkan oleh kerajaan Babilonia. Kemudian orang Israel membangun sinagog. Dan kemudian pada awal abad Masehi juga bait Allah kembali, bait Allah yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus. Kemudian apa yang dibuat oleh umat Tuhan? Mereka membangun sinagog yang tidak lagi berpusat di satu tempat di Yerusalem. Tapi mereka membangun tempat-tempat di lokasi yang berbeda. Disebut synagogue gates. Yang artinya tempat berkumpul, gathering place. Yang kemudian semakin ke sini, kemudian disebut gereja. Lalu sampai di Brisbane, di komunitas kita disebut Gereja Pantekosta di Indonesia. Itu idenya tempat, sama. Dan itu adalah perintah, itu keinginan Tuhan. Dan di tempat ini kita bisa memuji Tuhan. Di tempat ini kita menyembah Tuhan. Di rumah boleh, benar. Ya, di rumah kita menyembah, muji Tuhan. Tapi waktu memuji, menyembah Tuhan, tiba-tiba telepon bunyi, kita cepat-cepat keluar. Kita bisa tinggalin. Di tempat ini kita diikat dengan satu liturgi ibadah, di mana di situ ada disiplinnya. Di situ kita belajar bertanggung jawab. Di tempat ini kita diajar oleh Tuhan. Ada bagian pertumbuhan rohani yang kita hanya dapatkan di dalam gereja. Anda dapat bertumbuh dengan baik jika Anda datang ke gereja. Dan tahukah Anda dalam Lukas pasal 19 ayat 47 dikatakan tiap-tiap hari ia mengajar di bait Allah. Yesus itu adalah orang yang juga reguler datang ke bait Allah. Senang datang ke bait Allah. Ya, senang ke bait Allah. Jadi datang ke gereja adalah pesan yang penting, adalah hal yang penting buat kita. Dan kita harus memandangnya adalah sesuatu yang serius, sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebab di gereja ada banyak pengalaman yang kita akan lihat nanti kemudian. Ya, di tempat seperti ini Tuhan ingin mencurahkan hatinya. Di tempat sebenarnya menjadi tempat terbaik untuk kita mengalami jawaban Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, mengalami makna dan arti dari keluarga Allah di tempat seperti ini. Gereja sebagai place. Di 2 Tawarikh pasal 7 ayat 15, 16. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, tempat. Supaya namaku tinggal di situ, tempat. Untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Sekali lagi Tuhan bicara tentang tempat. Jadi tempat menjadi penting. Tempat menjadi berarti dalam pertumbuhan rohani kita. Makanya orang yang percaya selama Anda bisa datang ke gereja, datang ke gereja. Kemarin memang kita karena regulasi pemerintah kita tidak dimungkinkan untuk datang ke tempat. Sehingga usaha untuk menutup gereja dalam makna peperangan rohani tidak berhasil. Karena justru muncul gereja-gereja online yang bisa dijangkau dan menjangkau lebih banyak orang. Sehingga kita ada di rumah. Tapi tetap Tuhan memberikan pesan yang positif untuk itu. Jadi tempat adalah penting. Jika Anda bisa ke tempat-tempat hiburan dan ke tempat-tempat lain untuk Anda bertamasya dan apapun yang Anda lakukan, seharusnya Anda bisa dan dapat datang ke gereja. Kalau Anda masih bisa jalan shopping kemana, seharusnya Anda bisa datang ke gereja dengan tidak ada alasan apapun juga. Karena tempat adalah bagian yang penting untuk
Tuhan membangun gerejanya. Tuhan membangun gerejanya. Dan saya ingin mengajak kita semua, saudara, mari mungkin bagi sebagian orang merasa tidak nyaman datang ke gereja. Bahkan ada yang lebih ekstrim, berkata saya nggak mau ke gereja itu. Dengan begitu banyak alasan, nggak suka tempatnya lah, nggak suka musiknya lah, nggak suka pemimpin pujiannya, yang paling banyak nggak suka pendetanya sih. Ya, nggak suka macam-macam. Dan dengar baik, dari pengalaman negatif yang menyakitkan bagi mereka dengan alasan itu dan tidak mau datang ke gereja, masih lebih banyak, lebih besar, dan lebih sering orang mengalami pengalaman mujizat, diberkati, pengalaman positif lainnya terjadi di dalam gereja. Itu faktanya. Memang gak ada yang sempurna, gak ada. Kalau mau disuruh pilih tempat duduk, kita pasti pilih tempat yang lain, bukan? Kalau disuruh pilih gedung yang lain, kita akan cari gedung yang lain mungkin. Nggak ada yang sempurna. Tetapi di momen ibadah kita hari ini, maka momen ini, tempat ini menjadi tempat yang penting karena Allah ada di sini dan Allah sedang memanifestasikan pribadinya untuk hadir dalam hidup kita, menjawab pergumulan kita sesuai dengan konteks kebutuhan kita masing-masing di tempat ini. Di tempat ini. Datang ke gereja, maka Anda akan mengalami apa arti disembuhkan. Saya melihat bagaimana orang yang datang ke gereja awalnya biasa-biasa aja. Tapi karena kesetiaan, jemaat itu setia, itu terlihat tuh perubahannya. Ada sesuatu yang berubah dalam kehidupannya. Kenapa? Karena kesetiaannya. Atmosfer dalam kehidupan rumah Tuhan itu mengubah kehidupannya. Dari kehidupan yang susah banget, senyum aja susah. Lama-lama bisa, Anda ngerti maksud saya, ada keceriaan, ada sesuatu yang berbeda dari mukanya. Dan itu terjadi dan sering terjadi dan akan selamanya terjadi jika Anda datang ke gereja. Karena gereja adalah tempat untukmu mengalami pemulihan, untukmu mengalami disembuhkan dari luka-luka hidup yang kamu alami, yang kita alami. Tempat itu menjadi penting. Elemen yang kedua, pertama kita bicara place, tempat. Maka tempat itu bicara, hal yang kedua adalah people atau orang. Maka tempat itu menjadi penting, tempat ini menjadi penting karena ada orang, ada kita di tempat ini. Itu poinnya. Tempat ini, gereja itu menjadi penting karena ada orang yang gathering, yang memuji Tuhan di sini. Itu menjadi penting. Saudara, kita suka berkata bahwa kita ini gereja. Ya, kita ini gereja. Saya juga begitu belajar tentang hal ini. Seperti mendapatkan sesuatu yang diajar kembali. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, kita tahu semua ayat ini, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kata kamu adalah bait Allah di sini bukan kamu as an individu, bukan. Karena inilah Paulus sedang bicara kepada banyak orang. Coba sudah lihat ayat-ayat sebelumnya. Paulus sedang bicara kepada jemaat di Korintus. Jadi bukan kamu A adalah gereja, B adalah gereja C, bukan. Tapi kamu sekalian adalah gereja karena kata kamu di sini adalah plural, sedangkan bait Allah di sini itu singular. Jadi kalian atau kita yang bukan bicara individu, kita adalah bait Allah. Jadi bukan satu orang yang adalah bait Allah, tapi kita as a community adalah bait Allah. Makanya Alkitab berkata,
Di mana 1, 2, 3 orang berkumpul dan menyebut nama Tuhan, maka Allah ada di tengah-tengah mereka. Ada 1, 2, 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, ada di sana. Makanya kita disebut gereja karena kita berkumpul. Sinagog itu gathering place, tempat berkumpul. Gereja juga begitu pesannya. Orang-orang yang dipanggil keluar, masuk kepada peradaban baru dengan culture yang baru di dalam rumah Tuhan yang terus dibangun oleh Kristus, yang diubahkan, dipulihkan ya dengan cara Tuhan. Dengan cara Tuhan. Saudara, kita familiar dengan istilah omnipresent. Allah hadir di mana-mana. Allah hadir, omnipresent, Allah hadir di mana-mana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Omnipresent bahkan secara teologis dikatakan bahwa Allah hadir di mana-mana dalam kapasitas omnipresentnya. Penuh, total. Jadi tidak ada ruang yang tidak ada kehadiran dimensi keilahian Tuhan. Tidak ada. Tuhan ada di sana. Tetapi di dalam omnipresent itu Allah bisa atau berbeda dengan manifestasinya. Allah bisa ada di mana-mana, tetapi manifestasinya berbeda. Manifestasinya berbeda. Kalau saudara ingat di dalam Daniel pasal 3, Sadrak, Mesak, Abednego dicampakkan ke dalam dapur api. Hanya 3 orang dicampakkan ke dalam dapur api. Tapi kemudian raja berkata begini, bukankah hanya 3 orang yang kita campakkan ke dalam, tapi aku melihat ada 4 orang. Dan 1 nampak seperti dewa. Ada manifestasi di situ. Ada kehadiran Tuhan di sana. Pada pengalaman Pentakosta Kisah Rasul pasal 2, ada manifestasi Roh Kudus dicurahkan di sana. Jadi sekalipun Allah ada di mana-mana, tapi manifestasinya tidak berarti ada di mana-mana. Makanya saya katakan tempat menjadi penting. Benar, Anda bisa ibadah dari rumah. Benar, itu hakmu. Anda bisa mengikuti ibadah secara online, bisa. Tetapi tempat di mana umat Tuhan berkumpul menjadi tempat yang terbaik untuk Allah memanifestasikan. Memanifestasikan dirinya, memanifestasikan kehendaknya, memanifestasikan tujuannya. Untuk kita dapat mengalami jawaban Tuhan. Jadi tentu saya harus berkata bahwa beribadah di dalam gereja, di tempat ibadah seperti ini, dan Anda beribadah di rumah, tentu berbeda. Dalam pengalamannya tentu berbeda. Musa pernah berkata, Tuhan jangan bawa aku ke tempat di mana engkau tidak berada. Bagaimana mungkin Musa berkata kepada omnipresent, Tuhan itu omnipresent, dan dia berkata jangan bawa aku ke tempat di mana engkau tidak ada. Tuhan ada di mana-mana, tapi Tuhan hanya memanifestasikan dirinya di tempat di mana kehadirannya dihormati. Tempat di mana kehadirannya di-acknowledge. Tempat di mana kehadirannya dimuliakan, diagungkan. Tempat di mana ada hati yang menerima, ada hati yang rindu, ada hati yang mengakui. Maka Allah ingin memanifestasikan. Dan Allah dapat memanifestasikan dirinya juga di tempat pekerjaanmu tentu. Di kampusmu tentu. Di aktivitas sosial lainnya. Allah dapat. Ketika di aktivitas profesionalmu engkau mengerjakan itu seperti pelayananmu kepada Tuhan, maka Allah dapat memanifestasikan dirinya di tempat itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka gereja, Tuhan katakan, I will build my church. Gereja sebagai tempat dan kita sebagai orang, sebagai believer,
menjadi penting untuk Tuhan ubahkan. Ada di tempat di mana Allah akan ubahkan kita. Menjadi bait Allah, menjadi gereja Tuhan. Menjadi umat Tuhan yang bertumbuh, dipakai oleh Tuhan. Makanya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekali lagi, jika Anda datang ke gereja, Anda harus benar-benar mempersiapkan diri Anda untuk willing to accept anything. Untuk menerima apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Saya sudah memberikan analogi yang lain ketika datang ke dokter, datang ke rumah sakit. Kita menerima apa aja tuh. Kita masih bilang terima kasih lagi sama dokter. Walaupun minum obatnya pahit, mahal, masih bilang terima kasih banget. Kenapa ketika kita datang di gereja, comfort zone kita itu dicolek sedikit. Kita mulai kita mulai menggeser Tuhan dari hati kita dengan arogansi kita dan lain-lain. Hey, gereja lah tempat yang terbaik untukmu mengalami pribadi Tuhan. Ibadat tempat terbaik untuk kita mengalami apa yang tidak dapat Anda alami di dunia ini. Gereja. Datanglah beribadat. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Dan gereja terbuka untuk siapa saja. Di dalam gereja ada different level dari kedewasaan rohani. Ada orang yang masih bayi rohani. Ada yang masih remaja rohani. Ada yang sudah mature rohani. Ada. Dan di dalam hubungan sosial itu dimungkinkan potensi tersakiti terjadi. Itu dimungkinkan. Karena level kedewasaan rohani yang berbeda. Bisa aja. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja adalah tempat yang terbaik untuk semua kita dengan pengalaman-pengalaman yang pernah tersakiti. Pengalaman-pengalaman pahit di dalam diri kita. Dan gereja adalah satu-satunya tempat di dunia yang menerima orang-orang yang seperti itu. Menerima Anda apa adanya. Dan gereja adalah tempat untuk Anda yang pernah atau kita yang pernah disakiti, tertolak. Anda datang di gereja, Anda akan tetap menerima kasih tanpa batas. Anda datang ke gereja, Anda akan dapat menerima, tetap disambut dengan penerimaan tanpa syarat. Dan di gereja apapun keberadaan Anda dapat melayani Tuhan tanpa ragu-ragu, tanpa melihat masa lalumu. Dan orang lain juga akan melihat ketika Anda berdiri melayani Tuhan. Orang tidak akan lagi memandang masa lalumu. Kenapa? Karena di gereja ketika Anda melayani Tuhan, orang akan memandangmu sebagai manusia baru yang telah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga manusia lamamu tidak menjadi hal yang penting lagi. Tidak menjadi isu yang dapat merusak hidupmu. Gereja, tempat terbaik. Di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 16 dan kita sudah baca tadi seterusnya tadi. Roh Tuhan ada padaku. Itu nubuatan Nabi Yesaya tentang Yesus. Yesus adalah tabib, penyembuh. Dan dokter dari dokter kita adalah Yesus. Jika gereja adalah hospital, jika GPD adalah hospital untuk orang berdosa, dokternya bukan saya. Dokternya bukan pelayan, bukan. Dokternya adalah gembala agung kita. Dokternya adalah Yesus. Hanya Yesus, saya nggak bisa mengubah saudara. Nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup saudara. Makanya hatimu harus terbuka dan terarah kepada Kristus. Supaya kita mengalami. Dikatakan untuk menyembuhkan yang terluka. Yang terluka. Ada orang yang tersakiti. Baik disakiti oleh keadaan di luar sana. Disakiti oleh orang lain. Atau tersakiti karena pilihan sendiri. Karena orang yang tersakiti karena diri sendiri. Salah membuat pilihan. Keputusan yang salah. Dan kemudian tersakiti. Gereja menjadi tempat untuk Anda dipulihkan dari hati yang terluka, dibaharui sebagai manusia baru di dalam Tuhan. Membebaskan yang terbelenggu. Terbelenggu bicara tentang penjara. Terpenjara dengan dosa. Terpenjara dengan kehidupan dunia. Maka gereja tempat Anda dapat dilepaskan dari hal-hal itu. Ada orang berkata begini, saya dari dulu memang sudah begini. Orang-orang teman-teman sudah maklum.
Hey, kalau Anda datang di gereja, Tuhan, I will build my church. Kalau ada di dalam hidupmu yang Tuhan lihat tidak sesuai, tidak menumbuhkan, tidak mendewasakan, Tuhan yang akan ubah itu. Tuhan akan korek itu. Tuhan akan buang sifat-sifat lamamu itu. Makanya miliki keinginan untuk mau diubahkan oleh Tuhan. Jangan sombong dengan masa lalumu. Dan mencelikkan yang buta. Sebelum kita kenal Tuhan, sebelum orang datang kepada Tuhan, maka sesungguhnya kita semua adalah orang yang buta secara rohani. Buta secara rohani. Dan tidak ada orang buta yang dapat menolong dirinya sendiri. Orang yang buta secara rohani, mati secara rohani. Gak bisa buat apa-apa. Maka dikatakan Roh Tuhan ada pada untuk mencelikan yang buta. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di gereja menjadi tempat terbaik untuk kita mengalami manifestasi Tuhan di dalam diri kita. Untuk kita benar-benar dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Kita datang ke gereja supaya pikiran kita bisa di-challenge. Supaya kita gak benar sendiri. Kita datang ke gereja supaya pikiran kita bisa di-challenge, perspektif kita bisa balance. Kenapa? Kita ada gathering satu dengan yang lain. Ada kasih, prinsip saling mengasihi, menghormati, nggak mau menang sendiri dan seterusnya. Gereja tempat terbaik untuk Anda mengasah kehidupanmu. Orang yang benar-benar diubahkan oleh Tuhan, lahir baru, kelihatan banget sifatnya. Diubahkan oleh Tuhan. Dipulihkan. Dan itu pekerjaan Tuhan. Itu pekerjaan Tuhan. Dan bisa saja Tuhan mengubah kehidupan Anda dan Tuhan pakai teman di sampingmu. Tuhan bisa mengubah hidupmu dengan orang yang Anda gak suka bahkan. Dan itu gereja. Di tempat seperti ini Tuhan ingin mengubahkan hidupmu. Ada orang yang senang sendirian. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tempat atau penderitaan yang paling menyakitkan di zaman ini adalah penderitaan being alone. Being alone, sendirian, tertolak. Ya. Tidak dianggap, diremehkan. Dan gereja ada tempat terbaik untuk mereka datang berkumpul satu dengan yang lain. Supaya ada support dari orang lain. Saling menguatkan, itu gereja. Saling meneguhkan, saling menguatkan. Gereja tempatnya. Kalau cuma mencari yang senang-senang, cari motivator sana. Banyak yang lebih jago ngomong. Banyak tuh. Tapi firman Tuhan harus disampaikan sekalipun itu mengganggu kenyamananmu. Supaya benar-benar hidupmu diubahkan di dalam Tuhan. Bertumbuh dengan baik. Dan yang ketiga itu proclaim, menyampaikan kabar baik. Lukas 4:19. Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan, proclaim the word of God. Menyampaikan kabar baik. Menceritakan tentang Tuhan. Saudara, menjadi orang baik, tidak menyakitkan orang lain itu baik. Baik. Tetapi menceritakan kenapa Anda baik oleh karena Tuhan, itu luar biasa. Menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain, itu seperti Anda sedang menyampaikan kabar baik. Anda sedang berkhotbah. Dan berkatnya sama sama kita. Sama, Anda seperti sedang berkhotbah. Jadi penting sekali di dalam gereja kita bertumbuh, kita diubahkan, kita dipulihkan. Gereja tempat terbaik untuk kita mengalami pemulihan, untuk gereja dapat disembuhkan. Dan terlebih lagi, orang tidak hanya membutuhkan kesembuhan, tapi orang membutuhkan keselamatan. Membutuhkan keselamatan. Dan gereja adalah fasilitas yang Tuhan berikan buat kita. Untuk kita mengalami, untuk kita menerima, untuk kita masuk dalam suasana kerajaan Allah. Apa arti dan makna keselamatan. Puji Tuhan, saudara. Kalau Anda datang beribadah hari ini, Anda bisa beribadah hari ini. Puji Tuhan. Apapun alasannya. Anda datang ke gereja karena apa terus? Saya nggak tahu, tapi itu pun puji Tuhan. Tuhan yang buat. Kenapa? I will build my church, kata Tuhan. Tuhan yang sudah mengkondisikan semua itu. Tuhan pakai temanmu, Tuhan pakai situasimu hari ini. Tuhan pakai macam-macam Tuhan pakai supaya Anda ibadah hari ini. Sekalipun Anda bisa berkata, saya datang karena saya pelayan. Tidak apa-apa.
Itu pun karena Tuhan yang ingatkan, Anda pelayan makanya datang ke gereja. Oh saya datang ke gereja, sudah lama nggak ke GPDI. Ya puji Tuhan, itu pun puji Tuhan. Kenapa? Karena itu pun dipakai Tuhan sehingga Anda hari ini dengar khotbah ini. Haleluya, puji Tuhan. Ayat favorit. Katakan amin, saudara. Tamu-tamu belum ngerti itu. Ayat favorit itu maksudnya ayat terakhir. Ya. Ayat terakhir. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Undangan ini adalah kepada semua yang letih lesu, undangan kepada semua orang. Undangan kepada kita semua untuk datang kepada Tuhan. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Gereja adalah tempat untuk kita mengalami disembuhkan secara rohani, disembuhkan secara emosional. Di gereja. Di gereja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saya pun mungkin boleh memilih untuk hanya menyenangkan Anda, menyenangkan jemaat. Ngapain saya nyinggung-nyinggung saudara? Saya pun boleh memilih itu. Tapi Anda seperti membiarkan saya jatuh dalam dosa kalau seperti itu. Dan tanggung jawab rohani saya untuk mengingatkan Anda. Sekalipun itu sakit buat Anda. Sekalipun membuatmu tersinggung, tapi tidak apa-apa. Yang saya pegang adalah Yesus berkata, I will build my church. Dan kalau saya Tuhan posisikan menjadi bagian dari membangun gereja. Untuk mengingatkan kita semua. Dan firman itu seperti pedang bermata dua. Tidak hanya untuk Anda, tapi buat saya juga. Buat kita semua. In this place, we all safe. Ini gereja. Mari, jadikan tempat ini tempat kita mengalami dan menerima manifestasi dari Tuhan.